Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Proyek Mulai dari Nol. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi seputar ujian nasional tahun 2021 dan 3 persyaratan utama kelulusan peserta didik tahun 2021. Informasi yang akan saya berikan ini bersumber dari surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Surat edaran ini ditujukan kepada yang terhormat: 1. Gubernur, 2. Bupati, 3. Wali kota di seluruh Indonesia. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan surat edaran ini, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk dasar hukumnya kita skip saja sampai dasar hukum yang terakhir, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Adapun isi dari surat edaran ini yaitu berkenaan dengan penyebaran coronavirus atau COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Nomor 1 atau poin 1. Ujian nasional UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Maka sudah cukup jelas bahwa pelaksanaan ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 itu tidak ada atau ditiadakan. Nomor 2 atau poin kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi hasil UN atau ujian nasional ataupun ujian kesetaraan bukanlah sebuah persyaratan untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya peserta didik SD yang ingin lanjut ke jenjang SMP, maka nilai UN bukan lagi sebuah persyaratan. Demikian pun misalnya jika peserta didik SMA atau SMK yang akan lanjut atau ingin lanjut ke perguruan tinggi, maka hasil ujian nasional atau ujian kesetaraan tahun 2021 bukan sebuah persyaratan. Nomor 3 atau poin ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah huruf A. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Huruf B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Huruf C. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Pada poin ketiga ini dijelaskan persyaratan peserta didik yang dinyatakan lulus. Yang pertama yaitu harus menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran atau program pembelajaran di satuan pendidikan, dan ini harus dibuktikan dengan rapor tiap semester. Syarat yang kedua yaitu peserta didik memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi
perlu digarisbawahi minimal baik. Syarat yang ketiga yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nomor 4 atau poin keempat, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk: huruf A, portofolio berupa evaluasi nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik itu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Huruf B, penugasan. Huruf C, tes secara luring atau daring. Dan huruf D, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi ada 4 jenis atau bentuk ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Yang pertama bisa berupa portofolio, yaitu berupa evaluasi dari hasil nilai rapor atau nilai sikapnya atau prestasi dalam bentuk penghargaan yang pernah diterima oleh peserta didik. Kemudian yang kedua dalam bentuk penugasan, itu juga bisa jadikan sebagai bentuk ujian. Nah, selanjutnya yang ketiga, tes baik itu secara luring maupun daring. Jadi bisa dilakukan secara tatap muka atau bisa juga menggunakan jaringan. Yang terakhir yaitu bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Jadi jika ada kegiatan penilaian lain yang dilaksanakan atau ditetapkan oleh sekolah, maka itu bisa juga dijadikan sebagai salah satu pilihan. Nomor 5 atau poin kelima, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 5 atau poin kelima ini dikhususkan kepada peserta didik tingkat SMK. Jadi peserta didik SMK juga bisa melaksanakan ujian kompetensi keahlian, tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 6 atau poin ke-6, penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Jadi kelulusan peserta didik penyetaraan itu sama, yaitu harus memenuhi ketentuan pada nomor 3 atau angka 3. Huruf B, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Huruf C, ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Jadi bentuk dan jenis ujian tingkat satuan pendidikan ini juga sama, yaitu sesuai yang terdapat pada angka 4. Yaitu portofolio, penugasan, tes secara luring, dan bentuk kegiatan penilaian lain. Selanjutnya huruf D, peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan, anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi bagi calon lulusan pendidikan kesetaraan itu harus terdaftar sebagai daftar nominasi peserta ujian kesetaraan yang terdaftar di Dapodik. Huruf E, hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan. Semua nilai hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan itu harus terinput ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik.
Berikutnya nomor 7 atau poin ke-7, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk. Yang pertama, bisa dilakukan dalam bentuk portofolio, yaitu berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian yang kedua, bisa juga dalam bentuk penugasan. Selanjutnya bisa juga digunakan tes secara luring atau daring. Bentuk yang keempat yaitu bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi ujian akhir semester itu tidak mutlak harus dalam bentuk tes secara tatap muka atau dalam bentuk tes tertulis ataukah tes lisan. Jadi ada 4 jenis atau bentuk ujian akhir semester itu yang bisa kita pilih. Huruf B, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Di huruf B ini diuraikan atau digambarkan secara jelas bahwa ujian akhir semester itu tidak perlu digunakan untuk mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Tapi yang penting intinya adalah mendorong aktivitas belajar yang lebih bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya nomor 8 atau poin ke-8. Di dalam surat edaran ini juga sudah digambarkan tentang penerimaan peserta didik, yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go.id. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2021 bisa dilihat pada lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru. Huruf B, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Bagi daerah yang ingin melaksanakan PPDB daring pada tahun 2021 bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena di sana sudah disediakan bantuan teknis untuk pelaksanaan PPDB secara daring. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 9 atau poin ke-9. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 04/KB/2020 nomor 737 tahun 2020 nomor HK-01.01.Menkes/7093/2020 nomor 420 tanda hubung 3987 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun
ajaran 2020-2021 atau tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi corona atau COVID-19. Jadi pelaksanaan nomor atau poin ketiga sampai nomor 8 atau poin ke-8 itu dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagaimana yang diatur dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 1 Februari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim. Tembusan yang pertama yaitu Menteri Agama, yang kedua ke seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang ketiga seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan yang keempat seluruh Kepala Satuan Pendidikan.